Mohon perhatian. Hadirin dimohon berdiri. Wakil Presiden Republik Indonesia tiba di ruang konferensi video. Siap, langsung Indonesia. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh undangan yang telah hadir di Museum Kebangkitan Nasional Jakarta. Museum yang merupakan saksi sejarah lahirnya organisasi-organisasi pergerakan kepemudaan. Yang terhormat Wakil Presiden Republik Indonesia, yang kami hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, yang kami hormati Menteri Agama Republik Indonesia, Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, dan para pejabat eselon 1 Kementerian Agama Republik Indonesia. Yang kami hormati Gubernur, Wali Kota, Bupati se-Indonesia, Kakanwil Kementerian Agama Provinsi se-Indonesia, pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi, Kota, Kabupaten se-Indonesia, dan seluruh pimpinan lembaga keagamaan serta majelis-majelis agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Salam damai, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Acara malam hari ini dapat disaksikan juga secara live melalui channel YouTube Kementerian Agama Republik Indonesia. Mengetuk pintu langit merupakan doa bersama yang digelar sebagai ikhtiar dilangitkan harapan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar pandemi COVID-19 segera bisa diatasi. Doa bersama lintas iman ini juga sebagai bagian dari upaya Kemenak untuk terus menguatkan moderasi beragama,
Acara ini menjadi momentum untuk membangun solidaritas kemanusiaan, menjaga kemaslahatan dan memperkuat persaudaraan. Tentunya bagian wujud cinta tanah air kita di tengah pandemi yang melanda bangsa. Mengetuk pintu langit yang diselenggarakan oleh Pusat Kerukunan Umat Beragama Republik Indonesia malam hari ini melibatkan 6 agama di Indonesia: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan juga Konghucu. Dan ini membuktikan nilai-nilai toleransi di Indonesia begitu kuat sehingga terwujudnya Indonesia yang damai dalam menjaga persatuan lintas agama sebagaimana cita-cita para founding father negeri tercinta yang telah terkait dalam Pancasila. Para undangan dan para pemirsa yang kami hormati, Asyhadu acara malam anna hari ini Muhammadar Rasulullah. telah diawali dengan menggelar khotmil Quran dan istighosoh bersama. Hayya 'alas shalah. Hadirin dimohon berdiri. Yang sudah hadir di Aula Stovia di Museum Kebangkitan Nasional dan seluruh pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama. Bersama-sama kita nyanyikan lagu Mars Kerukunan Umat Beragama. Sungguh indahnya negara kita, Indonesia Raya, beragam Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Indonesia tingkatkan kualitas bangsa. Allahu La ilaha illallah. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Lagu Mars Kerukunan Umat Beragama yang dibawakan sungguh menenteramkan dan mengajarkan nilai-nilai toleransi yang mendamaikan. Tak kalah menarik, untuk acara selanjutnya kita akan menyaksikan pembacaan puisi dengan judul Doa, karya Kiai Haji Mustofa Bisri, atau yang lebih akrab disapa Gusmus. Para undangan yang berada di Museum Kebangkitan Nasional dan seluruh Indonesia melalui Zoom, inilah Sosiawan Leak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kiai Haji Mustofa Bisri dalam puisinya Doa. Ya Allah, ya Tuhan kami, wahai keindahan yang menciptakan sendiri segala yang indah. Wahai pencipta yang melimpahkan sendiri segala anugerah. Wahai Maha Pemurah yang telah menganugerahi kami negeri sangat
indah dan bangsa yang menyayangi keindahan. Ya Allah, yang telah memberi kami kemerdekaan yang indah, demi nama-nama agungmu yang maha indah, demi sifat-sifat sucimu yang maha indah, demi ciptaan-ciptaanmu yang serba indah, anugerahilah kami, pemimpin-pemimpin kami, dan bangsa kami, kepekaan menangkap dan mensyukuri keindahan anugerah-Mu. Keindahan merdeka dan kemerdekaan, keindahan hidup dan kehidupan, keindahan manusia dan kemanusiaan, keindahan kerja dan pekerjaan, keindahan sederhana dan kesederhanaan, keindahan kasih sayang dan saling menyayang, keindahan rasa malu dan tahu diri, keindahan hak dan kerendahan hati, keindahan tanggung jawab dan harga diri. Anugerahilah kami, pemimpin-pemimpin kami dan bangsa kami, kemampuan mensyukuri nikmat anugerah-Mu dalam sikap-sikap indah yang Engkau ridhoi. Selamatkanlah jiwa-jiwa kami dari noda-noda yang mencoreng keindahan martabat kami. Pimpinlah kami, pemimpin-pemimpin kami dan bangsa kami ke jalan indah menuju cita-cita indah kemerdekaan kami. Kuatkanlah lahir batin kami untuk melawan godaan keindahan-keindahan imitasi yang menyeret diri-diri kami dari keindahan sejati kemanusiaan dan kemerdekaan kami. Merdekakanlah kami dari belenggu penjajahan apa saja selain penjajahan-Mu, termasuk penjajahan diri kami sendiri. Kokohkanlah jiwa kami untuk menjaga keindahan negeri kami. Ya Malikal Mulki, ya Malikal Mulki, ya Malikal Mulki, ya Allah yang maha kuasa dan maha perkasa, jangan kuasakan atas kami karena dosa-dosa kami, penguasa-penguasa yang tak takut kepadamu dan tak mempunyai belas kasihan kepada kami. Anugerahilah bangsa kami, pemimpin yang hatinya penuh dengan keindahan cahaya kasih sayang-Mu, sehingga kasih sayangnya melimpah ruahi rakyatnya. Jangan Engkau berikan kepada kami pemimpin yang merupakan isyarat kemurkaan-Mu atas bangsa kami.
cahaya, di atas segala cahaya. Pancarkanlah cahayamu di mata dan pandangan kami. Pancarkanlah cahayamu di telinga dan pendengaran kami. Pancarkanlah cahayamu di mulut dan perkataan kami. Pancarkan cahayamu di hati dan keyakinan kami. Pancarkan cahayamu di pikiran dan sikap kami. Pancarkan cahayamu di kanan dan di kiri kami. Pancarkan cahayamu di atas dan di bawah kami. Pancarkan cahayamu di dalam diri kami. Pancarkan cahayamu, ya Maha Cahya, agar kami dapat menangkap keindahan ciptaan-Mu dan meresapinya, dapat menangkap keindahan anugerah-Mu dan mensyukurinya, agar kami dapat menangkap keindahan jalan lurus-Mu dan menurutinya, dapat menangkap keburukan jalan sesat setan dan menghindarinya. Pancarkan cahayamu, ya Maha Cahya, agar kami dapat menangkap keindahan kebenaran dan mengikutinya, dapat menangkap keburukan kebatilan dan menjauhinya, agar kami dapat menangkap keindahan kejujuran dan menyerapnya, dapat menangkap keburukan kebohongan dan mewaspadainya. Pancarkan cahayamu, ya Maha Cahya. Pancarkan cahayamu, ya Maha Cahya. Pancarkan cahayamu, ya Maha Cahya. Sirnakan dan jangan sisakan sekelumit pun kegelapan di hati kami. Ya Maha Cahya, di atas segala cahaya, jangan biarkan sirik dan dengki, hasut dan benci, ujub dan takabur, kejam dan serakah, dusta dan kemunafikan, gila dunia dan takut mati, serta bayang-bayang hitam lainnya menutup pandangan mata batin kami dari keindahan wajah-Mu, menghalangi kami mendapatkan kasih-Mu, menghambat kami sampai kepadamu, ya Maha Cahya. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa para pemimpin dan bangsa kami. Merdekakanlah kami dan kabulkanlah doa kami. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita tiba pada puncak acara malam hari ini, yaitu pemberian tali asih. Kita undang bersama-sama untuk naik ke atas panggung anak-anak yatim piatu lintas iman.
Berkenan kepada Menteri Agama Republik Indonesia, kami persilakan untuk memberikan tali asih. Saat ini kita saksikan Menteri Agama Republik Indonesia sedang memberikan tali asih kepada anak-anak yatim piatu lintas iman dan akan dilanjutkan dengan foto bersama. Ya, baik Bapak, mohon izin untuk tetap berkenan berada di atas. Kami persilakan untuk adik-adik kembali ke tempat. Kita akan mendengarkan sambutan Menteri Agama Republik Indonesia. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wite Tung Tien Rahayu. Salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, yang saya hormati pimpinan tinggi dan tertinggi negara, yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, yang saya hormati para kepala daerah seluruh Indonesia, yang saya hormati para tokoh agama se-Indonesia, yang saya hormati para pejabat di lingkungan Kementerian Agama, baik pusat maupun daerah, yang saya hormati para ketua FKUP, provinsi dan kabupaten kota se-Indonesia, serta hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya kita dapat menyelenggarakan doa lintas agama untuk keselamatan bangsa. Kegiatan ini sangat penting dan strategis dilakukan oleh umat beragama di tengah situasi pandemi dan beberapa bencana yang menimpa bangsa kita. Sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia dan dunia pada umumnya sampai saat ini masih dilanda musibah pandemi COVID-19. Dampak musibah dirasakan hingga semua lini kehidupan, baik ekonomi, sosial, pendidikan, bahkan aspek-aspek keagamaan di seluruh dunia. Selain itu, bangsa kita saat ini juga dilanda musibah bencana alam, seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, dan lain sebagainya yang terjadi di hampir seluruh wilayah tanah air. Pemerintah Indonesia bersama masyarakat telah dan sedang berupaya mengatasi berbagai musibah tersebut secara komprehensif melalui program-program yang konkret, terukur, dan berkesinambungan agar kita segera terbebas dari musibah. Namun sebagai makhluk spiritual dan memiliki keyakinan kepada Zat yang Maha Tinggi, hendaknya kita tidak berhenti hanya pada upaya-upaya yang bersifat lahiriah semata. Selain kita percaya bahwa musibah ini harus ditangani dengan pendekatan saintifik, kita juga harus berupaya dengan mengetuk pintu langit, melalui doa dan pengharapan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita tentu yakin bahwa setiap usaha, setiap musibah, dan kejadian apapun di alam raya ini terdapat campur tangan Tuhan, sehingga kita perlu bersimpuh di haribaannya untuk mengharap pertolongan dan rahmat-Nya. Sehebat apapun kekuatan yang kita miliki, tidak akan pernah mampu menghadapi kehendak-Nya. Bapak Wakil Presiden yang kami hormati, sebagaimana kita tahu bahwa Indonesia
terdiri dari masyarakat yang beragam, baik dari sisi bahasa, budaya, agama maupun keyakinan. Dari sudut pandang agama, keragaman adalah anugerah dan kehendak Tuhan. Perbedaan ini bukan untuk memisahkan berdasarkan identitas masing-masing, melainkan menyatu dalam keragaman, dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda, kita tetap dalam tujuan yang sama untuk senantiasa merawat persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk mewujudkan hal tersebut, Kementerian Agama senantiasa mengembangkan dan terus mendorong program strategis untuk mengawal, menginisiasi dan mengkoordinasikan program dalam upaya mewujudkan masyarakat yang rukun, toleran, damai, dan berimbang, dengan tetap memperhatikan sisi-sisi kemanusiaan. Kita memahami pula bahwa agama mengajarkan umatnya untuk senantiasa bersikap moderat dalam keberagamaan, dalam kerangka penyatuan rasa kemanusiaan, dengan mengimplementasikan solidaritas dan empati sosial tanpa sekat agama. Salah satu upaya yang dilakukan saat ini adalah penguatan batin dengan melakukan doa kebangsaan bersama majelis-majelis agama dan ormas kebangsaan sekaligus dan ormas keagamaan, sekaligus membangun optimisme dan semangat agar mampu menghadapi pandemi dan musibah yang sedang terjadi. Tentu hal ini kita lakukan dengan keyakinan penuh bahwa Tuhan yang Maha Mengasihi dan yang Maha Memberi pertolongan kepada hamba-Nya. Satuan keyakinan akan datangnya pertolongan Tuhan dapat menyatukan visi doa dan pengharapan kepada Zat yang Maha Kuasa. Dalam kesempatan ini telah hadir perwakilan tokoh agama dan pemerintah dalam satu rasa kemanusiaan untuk mengharap pertolongannya. Kebersamaan ini juga menjadi momentum untuk meneguhkan moderasi beragama di tengah masyarakat, meskipun kita datang dari berbagai latar belakang agama, keyakinan, dan budaya yang berbeda. Kita bertemu dalam satu platform kebangsaan melalui cara beragama jalan tengah. Kita ingin menunjukkan kepada dunia luar bahwa bangsa kita senantiasa menjaga kerukunan dan kesatuan untuk bersama-sama membuka hati dan mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar diberi kekuatan dan petunjuk dalam menghadapi segala musibah ini. Bapak Wakil Presiden yang terhormat, kegiatan doa kebangsaan ini dilaksanakan secara luring dan daring yang dipusatkan di Gedung Kebangkitan Nasional dan disiarkan langsung oleh TVRI dan media lainnya, serta diikuti oleh seluruh masyarakat. Selain itu juga dilakukan penggalangan solidaritas dan empati sosial melalui tali asih kepada anak yatim lintas agama. Kita semua berharap semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan mendapatkan ridho dari Tuhan Yang Maha Pengasih. Selanjutnya kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, mohon kiranya berkenan untuk memberikan amanat pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak atas sambutannya. Seperti yang kita ketahui bersama-sama bahwa salah satu tujuan acara mengetuk pintu langit doa lintas iman malam hari ini adalah komitmen kita bersama-sama untuk memperkuat protokol kesehatan. Siaran langsung dari Museum Kebangkitan Nasional. Inilah himbauan dari para tokoh agama di Indonesia untuk penguatan protokol kesehatan. Pemerintah bekerja sangat keras untuk menangani pandemi dari hulu sampai hilir. Kami percaya
bahwa seluruh rakyat Indonesia memiliki modal sosial yang sangat besar untuk bisa melakukan ini bersama-sama. Mematuhi protokol kesehatan pada diri sendiri, keluarga dan teman-teman adalah usaha terbaik yang bisa kita lakukan. Jika kita bersama, apapun masalahnya, bisa kita atasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasruddin Umar, Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta, menghimbau kepada segenap warga bangsa, khususnya umat Islam Indonesia, mari kita mematuhi protokol kesehatan yang kita kenal dengan mematuhi 5 pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan menggunakan sabun atau air yang mengalir. Yang ketiga, menjaga jarak satu sama lain. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Dan yang kelima, membatasi mobilisasi dan interaksi kita satu sama lain. Insya Allah kalau ini kita lakukan, maka mudah-mudahan itu akan berkontribusi terhadap melandainya virus COVID Corona di lingkungan masyarakat kita. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Pendeta Gomar Gultom, Ketua Umum PGI, mengajak segenap umat Kristen dimanapun Anda berada untuk tetap waspada menghadapi pandemi COVID-19. Pandemi masalah serius yang harus kita atasi bersama. Sebagai warga gereja, kita memiliki panggilan iman untuk mensejahterakan masyarakat serta memperjuangkan kehidupan yang sehat dan berkelimpahan. Olehnya, mari kita semua bahu-membahu bersama pemerintah dan segenap elemen bangsa mengatasi pandemi ini, termasuk mensukseskan program vaksinasi yang sedang berjalan. Tuhan beserta saudara sekalian. Saya, Kardinal Ignatius Suharyo, mengajak segenap umat Katolik untuk tetap disiplin mematuhi protokol kesehatan 5M. Pandemi adalah masalah kita bersama. Upaya habis-habisan pemerintah dan semua pihak untuk mengatasi masalah ini mesti kita dukung dengan segenap hati. Dukungan ini adalah wujud tanggapan kita terhadap perintah kasih Kristus, kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama. Menghindari kerumunan adalah langkah sederhana untuk mencegah munculnya klaster baru COVID-19. Om Swastiastu, Om Awigamastu Namo Sidam. Saya Idepandi Empu Jaya Acaryananda mengajak umat Indus Dharma di seluruh Indonesia untuk selalu waspada dan mematuhi protokol kesehatan 5M, yakni memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas dan interaksi. Umat Indus Dharma sudah mengetahui bersama bahwa pandemi COVID-19 adalah masalah serius untuk kita atasi bersama. Upaya pemerintah mengatasi pandemi ini akan lebih berarti dan berhasil dengan dukungan dan peran serta seluruh umat Hindu dan rakyat Indonesia dalam mematuhi protokol kesehatan. Om Santi Santi, Santi Om. Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Budaya. Saya Biku Nyana Suryanadi mengajak seluruh umat Buddha Indonesia untuk tetap waspada dan mematuhi protokol kesehatan 5M. Kesehatan adalah anugerah terbesar. Pandemi merupakan masalah serius untuk kita atasi bersama. Pemerintah telah bekerja keras dalam mengatasi pandemi ini, maka dibutuhkan dukungan dan peran serta seluruh rakyat Indonesia dalam mematuhi protokol kesehatan. Salam dalam kebajikan, Weita Tungtian. Kami mengajak seluruh umat Konghucu di seluruh Indonesia
untuk tetap waspada dan mematuhi protokol kesehatan 5M. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya pandemi ini adalah merupakan masalah serius yang harus kita atasi bersama-sama. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah akan lebih berhasil apabila seluruh rakyat Indonesia mendukungnya dan melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Wang Yi Shangti, Wei Tian Yote, Wei Da Tongtian, Sancai. Mari patuhi protokol kesehatan. 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, membatasi mobilitas dan interaksi, Patuhi protokol kesehatan, selamatkan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Provinsi Jawa Tengah. Berkomitmen melaksanakan instruksi Menteri Agama Republik Indonesia nomor 1 tahun 2021 tentang gerakan sosialisasi penerapan protokol kesehatan 5M. Seluruh ASN pada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah wajib menggunakan masker, mencuci tangan saat hendak memasuki lingkungan kantor dan sering mengulang untuk mencuci tangan, menjaga jarak saat di ruang kerja maupun saat berinteraksi. Di Kanwil Kementerian Agama Jawa Tengah juga mengatur sistem kerja pegawai 50% WFO dan 50% WFH, menerapkan sistem persuratan elektronik serta pelayanan secara online untuk membatasi interaksi serta melaksanakan kegiatan koordinasi secara daring untuk membatasi mobilitas dan kerumunan. Mari kita jaga lingkungan kita bersama agar tetap bersih, sehat, dan nyaman, aman dari paparan COVID-19. Terima kasih, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sehat selalu. Tiada badai yang tak berlalu. Begitu pula akan berakhir dengan kesungguhan upaya kita semua. Tiada yang tidak merindukan saat-saat wabah datang. Saat kita bisa bercengkrama dengan keluarga, kerabat, sahabat, rekan kerja. Beribadah bersama di gereja, masjid, pura, dan wihara. Bekerja dan bersekolah seperti memang saat ini kita sedang harus keras pada diri sendiri. Dan rela menunda kesenangan. Pemerintah antara lain memberi himbauan, mari patuhi dan laksanakan gerakan 5M COVID-19. 1. Mencuci tangan. 2. Memakai masker, menjaga jarak. 4. Menjauhi kerumunan. 5. Membatasi mobilitas dan interaksi. Bersama kita hadapi, kita lalui sebagai pemenang bagi diri kita sendiri, bagi umat manusia, dengan pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Santi 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 Om. Sadu Sadu Sadu. Salam kebajikan. Salam sehat selalu. Tuhan selalu menyayangi umatnya, terkadang kesibukan di dunia
membuat kita yang lalai kepadanya. Doa yang dipanjatkan dengan kesungguhan hati dan keikhlasan jiwa dari anak-anak yatim piatu lintas iman diharapkan mampu mengetuk pintu langit. Sumantri, anak Islam Indonesia, Fidel Benedik Babu, anak Kristen Indonesia, Yasinta Dorotewada, anak Katolik Indonesia, Inyoman Maswinara, anak Hindu Indonesia, Nasya Karuna Oktavian, anak Buddha Indonesia, Angel Pratiwi, anak Konghucu Indonesia. Dan inilah doa anak-anak Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Salam damai. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan Wita Tungtian. Tuhan yang Maha Luhur, ku bersyukur sebab malam ini masih Kau anugerahi nikmat kehidupan, nikmat berupa kesehatan, kebahagiaan, saling memperhatikan, menyayangi, dan mencintai. Tuhan yang Maha Pengasih, aku berterima kasih Kau limpahi kesempatan menjalani kehendak-Mu sebagai umat yang berserah daripada kepastian-Mu. Sebagaimana segala ciptaan tunduk dan patuh atas kuasa-Mu, kuasa yang menjadi sebab atas semua kejadian di dalam kehidupan, baik yang datang sebagai ganjaran atau sebagai cobaan. Semua sesungguhnya pertanda kasih sayang-Mu semata, sebagaimana segala ciptaan tunduk dan patuh atas kuasa-Mu. Sebagaimana orang tua memberi hadiah atau teguran hanya karena cinta. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus, amin. Tuhan yang Maha Besar, berkatilah negeri ini, negeri tempat kami mengabdi. Berkatilah pemimpinnya, mereka yang bekerja melindungi kami. Lindungi dan kuatkan mereka agar tetap setia menunaikan tugas negara. Hindarkan mereka dari segala godaan agar tetap teguh mengawal Bhinneka Tunggal Ika. Tuhan yang Maha Kuat, kuatkanlah keluarga, teman, dan semua orang yang sedang menjalani isolasi. Sembuhkanlah hingga tuntas mereka yang terpapar COVID-19. Atas nama kekuatan-Mu, kuatkanlah kekebalan badan kami agar selamanya terhindar dari pandemi. Jagalah kesadaran semua orang agar setia menjalani protokol kesehatan. Tuhan yang Maha Bijak, pancarkanlah sinar kebahagiaan kepada para dokter dan tenaga kesehatan, agar senantiasa tabah dan tegar menunaikan tugas mulia, menyelamatkan nyawa sesama tanpa menimbang suku, ras, dan agama, tanpa memandang asal, tempat tinggal, dan kedudukan.
jagalah para pejuang kemanusiaan itu, sebab merekalah perisai kami melawan wabah yang menyerang selama ini. Tuhan Sang Maha Kasih, cintailah kami, anak-anak Indonesia. Rangkuh dan dekatkan kami dalam keagungan cinta-Mu. Gandeng kami agar senantiasa berpegang dalam ajaran cinta kasih-Mu, berselimut asa, asih, dan asuh-Mu. Bimbing kami melewati masa ini, agar hidup normal seperti sedia kala. Bersekolah, mencium tangan Bapak dan Ibu guru. Belajar bersama kawan-kawan tanpa jarak dan ketakutan. Rangkulan berpindah, tangkap, bermain kejaran. Bersanda gurau dengan riang. Makan bersama. Minum bersama. Berjalan beriringan. Berlari berombongan. Menyongsong masa depan. Di bawah langit cerah, menuju cakrawala penuh harapan. Amin. Amin, amin ya robbal alamin. Berikutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Wakil Presiden Republik Indonesia kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Menteri Agama Republik Indonesia, Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para pejabat pemerintah, dan TNI Polri, para pimpinan majelis-majelis agama, para hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas limpahan rahmat, kurnia dan lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, kepada kita semua. Hari ini kita berkumpul di tempat bersejarah, di Gedung Kebangkitan Nasional, dalam kegiatan doa bersama sebagai satu ikhtiar rohani bersama tokoh-tokoh lintas agama, itu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, di tengah upaya penanganan pandemi COVID-19 dan musibah lainnya yang terjadi di tanah air belakangan ini. Semangat kebangkitan nasional kiranya bisa menginspirasi kebangkitan mental, spiritual, dan sosial bangsa Indonesia agar bangkit dari musibah dan krisis. Saya menyambut baik penyelenggaraan kegiatan yang sekaligus juga bertujuan untuk meningkatkan persaudaraan kemanusiaan, solidaritas nasional, dan kepedulian sosial masyarakat. Melalui kegiatan doa bersama pada hari ini dan dirangkaikan dengan pemberian santunan tali kasih kepada anak yatim, diharapkan semakin memupuk keluhuran kemanusiaan, kerukunan antar umat beragama, serta kerukunan nasional sebagai pilar kesatuan dan persatuan bangsa.
Saya mengapresiasi langkah Kementerian Agama yang mendorong pelaksanaan kegiatan yang baik ini. Doa lintas iman dilakukan sesuai dengan keyakinan dan tata cara berdoa menurut agama masing-masing. Saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada para alim ulama, pemuka agama, mubaligh, penyuluh agama dari semua agama yang selalu membimbing umatnya dengan dakwah dan menyampaikan pesan-pesan keagamaan agar masyarakat memiliki ketahanan mental spiritual di masa pandemi. Pandemi COVID-19 merupakan musibah kesehatan global terbesar abad ini, sehingga membutuhkan waktu cukup lama untuk kembali ke kondisi normal. Telah banyak saudara-saudara kita termasuk tenaga medis, tokoh agama, dan ilmuwan yang mendahului berpulang ke hadirat ilahi dalam situasi pandemi. Kita doakan mereka mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Pandemi COVID-19 juga berdampak terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Akibat dari pembatasan sosial yang dimaksudkan untuk menghindari penularan virus, kegiatan ekonomi pun menjadi terkendala, baik perusahaan besar maupun kecil, sehingga terjadi pemutusan hubungan kerja dan meningkatnya jumlah pengangguran. Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah telah mengambil langkah yang luar biasa, seperti refocusing dan realokasi APBN tahun 2020-2021. Pada tahun 2020, pemerintah telah menyediakan tidak kurang dari 695 triliun untuk penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi. Untuk tahun 2021, pemerintah mengalokasikan 699 triliun, lebih dari separuh alokasi dana tersebut diperuntukkan bagi bantuan sosial, rumah tangga, dan bantuan untuk usaha mikro dan kecil. Di bidang kesehatan, pemerintah juga telah menerapkan kebijakan PSBB, kemudian PPKM, dan PPKM di tingkat mikro, penerapan protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, yang disertai dengan menghindari berkerumun dan mengurangi mobilitas atau 5M. Di samping itu juga pemerintah menerapkan kebijakan 3T, yaitu testing, tracing, dan treatment, serta menyediakan fasilitas kesehatan untuk perawatan maupun isolasi bagi mereka yang tertular. Langkah terakhir yang sedang dilakukan adalah vaksinasi massal dengan target 70% dari populasi atau sekitar 181,5 juta penduduk untuk membangun kekebalan komunitas, herd immunity. Program ini diharapkan selesai dalam waktu 1,5 tahun. Saya juga mengapresiasi peran dan kontribusi masyarakat melalui sumbangan dana sosial keagamaan seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, maupun sumbangan gotong royong lainnya atas dasar kemanusiaan. Hal ini terbukti sangat membantu masyarakat yang membutuhkan dan menjadi komplement program pemulihan ekonomi nasional yang dilakukan pemerintah. Saudara-saudara yang saya muliakan, sebagai bangsa yang beriman, upaya-upaya besar yang telah dan sedang ditempuh oleh pemerintah dan masyarakat tersebut harus disertai pula dengan ikhtiar batiniyah melalui doa dan permohonan kepada Zat yang Maha Mulia, Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui doa kepada Allah kita berharap akan memperoleh berkah dan rahmat-Nya. Seberat apapun tantangan yang dihadapi, jika bangsa ini memperoleh berkah dan rahmat Allah, akan berhasil mengatasinya. Seperti halnya ketika bangsa ini berhasil mengusir penjajah dan memproklamirkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, yang oleh para pendiri bangsa dinyatakan
sebagai atas berkat dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, acara doa kebangsaan lintas agama ini diharapkan juga akan memperoleh berkah dan rahmat Allah, sehingga bangsa ini dapat keluar dari musibah pandemi COVID-19 dan segala dampaknya serta bencana lainnya. Acara doa bersama ini diharapkan juga akan lebih mempererat tali persatuan dan kesatuan dari seluruh komponen bangsa. Karena modal terbesar di dalam menghadapi tantangan dan cobaan apapun adalah persatuan dan kesatuan di antara sesama anak bangsa. Tantangan dan cobaan seberat apapun akan terasa ringan apabila kita teguh beriman dan bersatu padu. Sebaliknya, kondisi sebaik apapun akan terasa hampa dan hilang makna apabila jiwa kita menjauh dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hidup dalam perseteruan, kebencian, dan kecurigaan satu sama lain. Kita saat ini berhadapan dengan kondisi luar biasa yang membutuhkan solidaritas kebangsaan, semangat berbagi di antara sesama anak bangsa, serta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Keimanan dan ketakwaan adalah energi rohaniah yang senantiasa memberi harapan dan optimisme agar musibah global ini segera diangkat Allah dari muka bumi. Vaksinasi yang dilakukan juga sebagai satu ikhtiar yang amat penting sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan. Saudara-saudara sekalian, semoga pandemi COVID-19 tidak menjadi musibah terhadap agama dan rasa kemanusiaan kita. Saya mengajak kita semua, mari terus berikhtiar dan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, dengan zikir dan doa dan memuji kebesarannya. Semoga COVID segera berakhir. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, melindungi dan mengasihi kita semua. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian rangkaian acara pada malam hari ini. Mengetuk pintu langit, doa lintas iman. Semoga menjadi sebuah ikhtiar dan momentum bagi kita, bangsa Indonesia, untuk kembali berkomitmen mematuhi protokol kesehatan, serta menguatkan moderasi beragama untuk membangun solidaritas kemanusiaan, menjaga kemaslahatan dan memperkuat persaudaraan. Amin. Kami ucapkan terima kasih kepada Wakil Presiden Republik Indonesia yang telah berkenan hadir pada malam hari ini. Wakil Presiden Republik Indonesia meninggalkan ruang konferensi video. Hadirin dimohon berdiri. Assalamualaikum. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Akhir kata, saya Rosemary pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Salam damai, Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.